Baik, selamat pagi para peserta pelatihan penyusunan kebutuhan proyek multimedia. Pagi ini kita akan memulai pelatihannya. Sebelum itu mungkin saya perhatikan semua di sini sudah terpasang dengan baik peralatannya. Terus suasana AC-nya gimana? Apakah udara ini cukup dingin buat Anda? Ini cukup. Oke, baik. Terima kasih ya. Kemudian nanti kita akan mulai pelatihan ini. Ya. Next. Jadi karena banyak yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri di pelatihan ini. Ya, nama saya Toto Parwono. Ya, saya juga banyak bekerja sebagai praktisi sebetulnya di bidang multimedia, dan memang ini ada salah satu topik yang saya kuasai dan saya merasa bahwa Bapak dan Ibu nanti mudah-mudahan mendapatkan satu hal yang positif gitu ya dari proses pembelajaran ini gitu ya. Baik, next. Ya, jadi saya yakin Bapak dan Ibu banyak yang melakukan persiapan semalam gitu. Jadi yang begadang siapa, Pak? Pak Raffi ya, semalam begadang ya Pak Raffi ya. Baik, jadi sekarang Pak Raffi ini tuh memang semua peserta ini kita harapkan kehadirannya untuk full ya, belajar dengan semangat sehingga nanti outputnya akan jauh lebih baik untuk kita jalankan. Baik. Next. Nah, ini nanti mohon kita tetap ya memperhatikan protokol kesehatan. Jadi tetap kita berjarak 1 meter seperti ini. Kemudian kita tidak memakai masker gitu ya. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu ini lakukan pengecekan terhadap peralatan-peralatan ya, karena kita perlu aman. Dan juga mungkin di sini kita kalau bisa tetap semangat ya, jangan ngantuk ya. Nggak boleh makan dan minum kecuali pada saat nanti coffee break ya, itu Bapak dan Ibu. Nah, baik. Selanjutnya next. Nah, jadi kalau kita melihat tentang gambar ini ya, ini adalah sekumpulan orang-orang ya, sekelompok orang-orang yang sedang menyusun sebuah anggaran ya. Jadi kalau kita lihat memang proyek multimedia itu banyak hal yang perlu dipikirkan, sehingga kita perlu memberikan ya pemahaman ya bagaimana nanti menyusun kebutuhan itu sesuai agar spesifikasi dari proyeknya itu bisa selesai dengan baik gitu ya. Oke, next. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini ya Bapak dan Ibu. Jadi cara menyusun kebutuhan proyek multimedia. Judul unit kompetensinya adalah menyusun anggaran proyek multimedia dengan kodenya itu adalah JT59MT-M00.001.1. Next. Nah, jadi ini alurnya ya, dari menyusun anggaran proyek multimedia, kemudian menentukan estimasi anggaran proyek multimedia, lalu penyusunan kebutuhan proyek multimedia, SDM, perangkat, pengoperasian, dan lain-lain, serta yang paling ujung di pelatihan ini adalah cara menyusun kebutuhan proyek multimedia. Next. Ya, tujuannya ya Bapak dan Ibu ya, agar peserta itu kompeten untuk mengetahui proses penyusunan kebutuhan proyek multimedia, menjelaskan langkah penyusunan kebutuhan proyek multimedia. Nah, manfaat dengan penyusunan kebutuhan proyek multimedia yang benar
maka proyek multimedia akan menghasilkan spesifikasi sesuai yang dibutuhkannya. Baik, next. Ya, sekarang kita akan mulai masuk materi dari proses pengembangan proyek multimedia. Yang pertama itu adalah kita melakukan yang namanya penyusunan kebutuhan ya, terkait perencanaan dan pembiayaan. Kemudian permasalahan desain dan produksi, pengujian atau testing, dan pengiriman ya, delivery gitu ya. Nah, dari keempat materi ini yang akan kita bahas itu adalah tentang penyusunan kebutuhan ya, atau perencanaan dan pembiayaan. Mari kita lihat sekarang aspek apa aja yang dibahas di sini. Ya, di sini penyusunan kebutuhan itu ada 7 hal. Yang pertama definisi, tujuan dan cakupan, sasaran pemirsa, kemudian pengaturan isi, perkiraan biaya, kebutuhan hardware, kebutuhan software, dan pembentukan tim ya. Paham ya Pak ya? Masih bisa mengikuti? Oke, baik. Kita lanjut ya. Tujuan dan cakupan. Jadi kita harus menentukan apa itu tujuan pembuatan proyek. Kemudian kita harus mendefinisikan ruang lingkup atau batasan proyek ya. Sehingga di sini nanti kita perlu melakukan sebuah cakupan ya. Jadi biasanya mengenai scope proyeknya itu apa, berapa lama waktu yang dikerjakan ya. Terus kemudian waktu ya, pengetahuan dan keterampilan yang digunakan. Nah, jadi misalnya setiap proyek multimedia itu beda-beda ya. Jadi katakanlah ada proyek multimedia yang membuat poster aja, itu kan lebih mudah ya. Tapi katakanlah ada lagi yang ternyata membuat audio video untuk company profile. Nah, itu kan agak berbeda ya. Nah, terus kemudian bagaimana untuk mengatur proyek ya. Mengatur proyek ini berarti kita perlu sumber daya manusia ya, mulai dari manajer sampai dengan pelaksananya gitu ya. Next. Kemudian sasaran pemirsa yaitu pemakai aplikasi atau penerima informasi. Lalu kepada siapa proyek ini dibuat, karena berbeda ya. Jadi misalnya kita itu sudah membuat proyek untuk perusahaan A, tapi juga perlu diperhatikan siapa sebenarnya user dari proyek ini gitu ya. Jadi sasaran pemirsa dan kompleksitas desain. Karena kadang-kadang company profile pun ada yang simple, tapi company profile juga ada yang sulit gitu ya. Lalu juga perhatikan pemirsanya ya, jadi seperti umur, latar belakang pengetahuan atau pendidikan, latar belakang teknologi, bahasa ya, jenis kelamin misalnya untuk pria atau untuk wanita gitu ya, latar belakang ekonomi dan profesi. Next. Kemudian pengaturan materi dan isi. Nah, ini bahasa anak sekarang mungkin disebutnya dengan konten gitu ya, dimana isi produksi itu menentukan ukuran satu proyek. Kalau kontennya banyak, otomatis sebuah proyek itu akan berlangsung lama. Tapi kalau kontennya sedikit, maka cepat gitu ya. Dan juga adanya ketersediaan sumber ya. Jadi kadang-kadang perusahaan itu ingin proyek seperti skalanya besar gitu, tapi ternyata dia nggak punya bahan-bahan, sehingga dia perlu mempertimbangkan resource ya yang ada di situ, sehingga kita perlu melakukan katakanlah pengambilan gambar ya, kemudian ada digitalisasi gambar gitu ya, penambahan teks grafik, dan ketersediaan jumlah informasi harus berdasarkan harapan pemirsa. Nah, umumnya di sebuah proyek dari desain grafis itu atau proyek audio video itu adalah biasanya kalau company profile tuh harus ngomongin tentang fasilitasnya ya, yang terkait dengan perusahaannya lah. Terus kemudian yang terkait dengan produknya yang dipasarkan apa, terus kemudian yang terkait dengan audiensnya siapa, dan yang terakhir itu ada testimoni ya, untuk menguatkan, biasanya gitu ya. Next. Perkiraan biaya. Nah ya, jadi ini 3 hal: waktu, uang, dan tenaga kerja. Nah, jadi waktu, uang, dan tenaga kerja ini 3 lingkaran yang biasanya suka ditawar sama klien. Katakanlah mau cepat, bagus ya, tapi harganya biasanya murah. Nggak ada tuh yang kayak gitu.
Kalau cepat bagus biasanya mahal, tapi bagus murah biasanya lambat gitu ya. Nah terus cepat murah, nah biasanya jelek gitu kan ya. Itu kan udah kayak gitu ya. Nah kemudian hal ini perlu kita hitung perkiraan biayanya. Next. Lalu kebutuhan hardware. Nah kadang-kadang proyek-proyek multimedia ini ketika kita kerjakan itu ada yang mungkin perlu spesifikasi laptop yang biasa aja deh gitu ya. Tapi begitu udah misalkan untuk proyek 3 dimensi untuk 3D animation ya, itu nggak bisa pakai proyek yang lebih tinggi lagi, speknya harus lebih tinggi lagi gitu ya. Oke, kemudian perangkat-perangkat pendukungnya seperti amplifier, speaker, monitor, dan perangkat komunikasi juga ya, karena sekarang kan apa-apa terhubung, jadi sementara komunikasi itu harus dilakukan dengan cepat ya. Baik, berikutnya kebutuhan software. Nah, jadi ada software yang diklasifikasi. Jadi mulai yang katakanlah pengolah kata atau word processing, untuk digital imaging, misalnya Photoshop, Fireworks, Painter, CorelDRAW ya, piranti animasi dan permodelan ya, 3D Autodesk, Discrete Logic ya, atau StrataVision 3D. Jadi ada piranti editing image ya, ada Ekendi, ada Premiere Pro gitu ya, ada After Effects gitu kan ya, kemudian piranti editing suara ya. Oke, lanjut. Nah yang ketujuh ini kita harus membentuk tim multimedia ya. Tim multimedia ini menentukan seberapa banyak nanti orang yang mesti kita gaji ya. Jadi kalau misalkan kita banyak nentuin orang yang kita gunakan untuk pekerjaan ini, maka kita harus mulai memikirkan dari si pengatur manajernya atau pengatur proyeknya dulu, si manajer proyeknya. Nah manajer proyek ini orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan. Jadi kebanyakan kalau manajer proyek ini kualifikasinya tinggi ya. Jadi dia udah bisa sebenarnya melewati fase sebagai desainer, fase sebagai editor, atau sebagai programmer. Dia harus sudah lebih tinggi. Sehingga jangan heran kalau manajer proyek bayarannya mahal ya. Karena ngatur orang tuh ribet ya. Ngatur orang itu harus benar-benar tahu apa yang dikerjain sehingga tidak terjadi alasan-alasan, karena ini sering ya. Jadi kalau manajer proyeknya nggak paham proyek multimedia, nah kadang-kadang dibohongin sama desainernya, dibilangnya ini kerjanya 10 hari padahal sebenarnya cuma 2 hari. Tapi kita bisa hitung gitu ya, dengan manajer proyek ini dia bisa tahu, oh berarti ini mah sebenarnya 1,5 hari aja cukup pak ya, jangan lama-lama lah gitu. Nah itu makanya ini contoh-contoh anggota tim yang kalau boleh dibilang krusial atau penting dalam sebuah proyek multimedia. Baik, lanjut. Nah sekarang ini adalah kalau misalkan kita menyusun sebuah proyek multimedia, maka kita harus ingat selalu ada 3 fase ya. 3 fase di sini itu yang sifatnya praproduksi, kemudian produksi, dan pasca produksi. Nah, di tiap-tiap fase ini itu ada orang yang menghitung kalkulasi resource yang diperlukan. Nah, jadi kita berdasarkan yang tadi, kita simplify menjadi sumber daya manusia, anggaran, proses pengerjaan, sama peralatan, sama hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Nah, SDM yang ada di sini tentunya harus hire manager duluan ya. Jadi di pasca produksi dia harus manajer dulu, ditunjuk kepala proyeknya, terus kemudian anggarannya mulai diperhitungkan. Jadi nanti pada saat produksi itu alat yang dibutuhkan apa? Alat yang dibutuhkan untuk pasca produksi apa? Sehingga semuanya harus dihitung ya. Jadi tidak bisa kita ngitung anggaran itu hanya di praproduksi aja. Karena di produksi pun kadang-kadang kejadian ya, kayak ada alat rusak, kayak ada alat yang misalnya
eh, kapasitasnya penuh gitu ya, atau alat yang memang istilahnya ternyata begitu pada saat ngerjain nggak sesuai sehingga harus nambah alat gitu ya. Jadi semuanya harus dihitung di sini dengan baik. Oke ya. Terus kemudian peralatan di pasca produksi dan produksi sama praproduksi ini beda-beda ya. Jadi katakanlah ketika diproduksi misalnya kita hanya perlu peralatan yang dipakai untuk syuting ya. Nah tapi begitu di pasca produksi itu semuanya peralatan-peralatan yang dihubungkan dengan editing gitu ya. Baik, next. Nah, jadi kesimpulannya ya, kesimpulan dari pelajaran yang tadi nih, yaitu proses penyusunan kebutuhan proyek multimedia meliputi beberapa tahapan: definisi, tujuan dan cakupan, sasaran pemirsa, pengaturan isi, perkiraan biaya, kebutuhan hardware, kebutuhan software, dan pembentukan tim. Nah, sementara langkah penyusunan kebutuhan proyek multimedia harus memperhatikan 3 tahap produksi multimedia, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi ya. Nah, kita haruslah memetakan kebutuhan dari tiap-tiap tahap tersebut agar proyek multimedia berjalan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Baik. Berikutnya, nah ini saya mau coba tanya ya kepada Mas Raffi nih. Ini ada pilihan ganda ya di sini ya. Jadi kalau proses penyusunan kebutuhan proyek multimedia meliputi beberapa tahapan. Nah, kecuali tahapannya apa yo yang bukan di sini? Yang mana? Yang D. Ah, benar. Wah, berarti nyimak ya. Oke, pintar. Berarti nyimak ya. Kemudian berikut yang tidak termasuk ke dalam 3 tahap produksi multimedia. Yang C ya. Baik, overproduksi. Nah, ini bukan ya. Overproduksi itu kebanyakan. Nah, nanti berarti ini sudah bisa gitu ya untuk melakukan atau bisa menguasai. Nanti akan ada soal ya. Next. Nah, ini ada evaluasi pembelajaran. Saya akan membagikan ya soal yang harus dikerjakan oleh Mas Raffi di sini. Yang nanti boleh sudah dijawab di sini, ditulis ya. Kemudian silakan dikerjakan nanti kurang lebih selama ya 10 menit atau 5 menit cukup lah, mungkin 5 menit cukup ya. Baik, silakan Mas Raffi mengerjakan. Kita lanjutkan. Nah, jadi sekarang akan ada tugas tambahan ya. Jadi setelah selesai ini ada tugas tambahan, yaitu nanti silakan menyusun kebutuhan untuk sebuah proyek pembuatan company profile lembaga pelatihan komputer ya. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi nanti dicatat tugas ini, semoga apa yang diberikan di pelatihan ini nanti semuanya bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi. Next. Baik, demikian pelatihan ini untuk sesi
saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Raffi karena telah mengikuti pelatihan ini. Semoga kita dapat meningkatkan lagi kompetensi kita ke depan dengan lebih baik. Terima kasih.